Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Begitu mengejutkan ya bahwa kabarnya secara resmi Ahmad Hosenuddin itu sudah dipecat oleh Roy Suryo, begitu kabarnya begitu kan ya. Saya pribadi begitu kan melihat konflik ini, problem ini antara Refli Harun ya dengan Hosenuddin ini, saya kira hal yang biasa begitu ya, siapa yang akan maju untuk menjadi pengacaranya dan sebagainya. Tapi yang jelas Refli Harun dengan Ahmad Hosenuddin ini kan sejak awal ini bersama-sama begitu, karena mungkin di pengadilan Roy Suryo lebih memilih Refli Harun sehingga menjadi spekulasi besar. Tapi bagi kami hal yang biasa. Karena ya Hosenuddin ini ya yang disebut dengan Udin ya oleh Refli Harun ini ya secara tidak langsung mungkin ya akan membela Kurniawan begitu kan ya, Kurnia begitu kan ya, karena tidak membela lagi Roy Suryo ya, karena ini sama-sama ingin melawan kebatilan kata si Udin begitu kan ya. Saya kira nggak ada masalah begitu, cuma ada beberapa surat yang kemudian ya muncul di berbagai media sosial bahwa siapa Ahmad Hosenuddin itu kabarnya ya dipecat ya oleh Roy Suryo begitu kan ya, dan rencana selanjutnya ini nggak tahu begitu, walaupun sama-sama mengejar ya dan membela Roy Suryo, tapi secara tidak langsung Ahmad Hosenuddin itu ya tidak mungkinlah berpaling begitu lalu kemudian datang ke Solo dan sebagainya. Saya kira tidak mungkin juga begitu kan ya, karena ini masalah biasa dalam hal-hal konflik seperti itu. Coba kita bacakan dalam surat itu, Jakarta 11 Juli 2026 ya, kemarin ya. Yang terhormat, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya TAKA ya, di Jalan Raya Pondok Gede nomor 331B ya Lubang Buaya, Jakarta Timur, perihal penegasan terhadap surat ya terakhir ya tanggal 01 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama surat ini sekali lagi saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih atas segala kerjasama dan bantuannya selama ini, serta perhatian ya TAKA selama ini kepada saya. Bahwa saat ini saya ingin menyampaikan penegasan bahwa seluruh surat kuasa yang pernah saya terbitkan atau mungkin terlewatkan itu berdasarkan penghentian kuasa. Nah, jelas di situ begitu kan ya, penghentian kuasa. Nah, inilah yang kemudian banyak orang muncul spekulasi begitu kan. Dianggap pecah kongsi, terus kemudian dianggap bahwa istilahnya itu dianggap pecah belah begitu kan ya, akibat satu begitu ada nuansa-nuansa yang kemudian dianggap masuk angin dan sebagainya begitu. Coba kita lanjutkan ya. Hal ini termasuk ya oleh karena adanya perbuatan oknum yang telah mencidrai perjuangan saya dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pada tempatnya pada acara GMKR yang dilaksanakan di Gedung Juang pada Sabtu 11 Juli 2026 yang ditayangkan dengan link ya YouTube ya di jam ke-1 lewat 9 menit ya sampai dengan jam ya ke-1 lewat 14 menit. Saya nanti menayangkan begitu bagaimana pernyataan dari Ahmad Hosenuddin kepada rekan-rekan TAKA yang selain sebenarnya begitu, yang lain ya sebenarnya saya tidak ada masalah sama sekali. Namun akibat perbuatan oknum tersebut semua jadi korban oleh karenanya. Ya sudah jelas begitu kan ya, sudah jelas di situ. Artinya saya kira biasa dalam pandangan orang yang kemudian mengatakan bahwa ada perpecahan apa dalam hal ini begitu kan ya, walaupun Ahmad Hosenuddin dan Refli Harun ini sama-sama pada waktu itu berjuang begitu kan ya dengan Refli Harun dan sebagainya begitu. Menurut saya nggak ada masalah juga begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa persoalan ini kan persoalan yang kemudian untuk mengungkapkan kebenaran semua begitu. Artinya perlawanan seperti ini jangan sampai ada masuk angin dan sebagainya. Artinya ini Roy Suryo lagi berjuang, yang harus masuk dari timnya siapa ya sebenarnya Refli Harun itu masuk di situ begitu ya. Bahkan ya kepada rekan-rekan TAKA yang lainnya sebenarnya begitu kan ya, tidak ada masalah sama sekali. Ya coba kita tembusannya begitu bentar.
Namun akibat perbuatan orang tersebut semua jadi korban. Oleh karenanya, bila mana ada yang masih ingin berjuang bersama, saya dengan terbuka menerima secara terpisah di luar penegasan ini. Sehingga dengan demikian tetap menghormati dan menghargai, saya nyatakan sekali lagi terima kasih. Dan tembusannya di sini ya ke KRMT ya, Roy Suryo Noto di Jeporo Noto di Projo ya. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hakim Pra-Peradilan, Majelis Hakim Perkara, terus kemudian Jaksa Penuntut Umum, Kantor Hukum ya, Tokham, terus kemudian media massa. Nah, sebenarnya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ini kan sudah sejak awal bersama dengan Tokham begitu kan ya. Walaupun sekarang ini lagi istilahnya bukan ada pecah kongsi bahasanya, tapi rebutan untuk maju. Kira-kira kan orang pasti membicarakan itu begitu kan ya. Rebutan untuk maju ya ke mana? Untuk maju di persidangan begitu. Karena bukti-bukti ini kan pasti ini sangat kuat sekali begitu kan ya, bahwa kabarnya Jokowi ini sudah tidak bisa berkutik lagi begitu kan. Ya bagi kami nggak ada masalah lah siapapun yang mau maju begitu ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana berjuang begitu kan ya, untuk mengungkapkan bagaimana fakta-fakta apakah ijazahnya ini palsu atau tidak begitu. Itu yang paling penting itu begitu kan. Untuk maju di situ ya silakan siapapun begitu. Nah, pernyataan Ahmad Husanuddin ini mengundang reaksi yang sangat-sangat keras begitu. Salah satunya coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Husanuddin. Untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan, yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi, dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Maka kami di tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah meneguhkan tekad bahwa jika ada pilihan maka kami tidak mengambil pilihan. Kami telah menyatakan ini adalah kewajiban. Apa itu? Kami berkewajiban duduk berdiri bersama rakyat, membela kedaulatan rakyat untuk terus menuntut mengadili Jokowi, ketimbang mengikuti kehendak oligarki yang ingin mencarikan jalan keluar untuk Jokowi agar tidak diadili. Nah, itulah yang kemudian ya disampaikan oleh Ahmad Husanuddin. Banyak yang kemudian berbicara soal Jokowi begitu kan, tetap mengadili Jokowi. Iya, sama begitu dengan orang-orang kemudian yang diperjuangkan Roy Suryo ya, tetap mengadili bagaimana ijazahnya ini, apakah status ijazahnya ini asli atau tidak. Itu yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo. Tapi sekarang ini perdebatan ini akan semakin luas begitu. Karena apa? Karena perdebatan ini dianggap Refli Harun dengan Roy Suryo pecah kongsi begitu. Nah, kalau itu pecah kongsi, maka kemudian sebenarnya saya itu melihat bukan pecah kongsi begitu kan. Tapi karena memang ya siapa yang mau maju untuk di pra-peradilan itu, Refli Harun ya lebih baik maju begitu. Ada yang kemudian tidak setuju dengan pra-peradilan ya. Tapi ya kita lihat saja, karena ini menurut saya ya apa yang kemudian disampaikan Husanuddin juga ada benarnya juga satu sisi begitu kan ya, untuk memperjuangkan bagaimana ya kedaulatan kedaulatan dirinya begitu, dalam artian bahwa Ahmad Husanuddin ini tahu betul begitu kan ya, untuk perjuangan ini jangan ada yang kemudian digembosi oleh siapapun. Kira-kira seperti itulah ya. Tapi nggak ada masalah begitu. Ini kan persoalan-persoalan menurut saya pribadi, persoalan-persoalan itu begitu kan. Persoalan sesama si Udin dengan Refli Harun begitu kan. Nah, Ahmad Husanuddin ini mengungkapkan begitu kejengkelannya kepada Refli Harun karena telah menyebutkan dengan nama panggilan si Udin. Si Udin ini marah begitu. Ya, si Udin ini marah. Hubungan keduanya ya kuasa hukum Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu ya, dugaan palsu
Ya, terus kemudian memang sedang memanas. Ya, saat ini Ahmad Husainuddin bergabung kepada tim advokasi anti kriminalisasi dan akademisi dan aktivis, sedangkan Refli Harun tergabung dalam tim Takham. Ya, beberapa waktu lalu Husainuddin mengeluarkan Abdul Ghafur Ngaji begitu dari tim advokasi karena menganggapnya telah menyeberang ya ke kubu Refli. Di samping itu, Ahmad Husainuddin ini tidak suka dengan Refli yang mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penangkapan Roy Suryo. Tapi kan terbukti sekarang begitu kan ya, terbukti bahwa tidak sah dan sebagainya begitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Refli Harun begitu. Nah, akhirnya Abdul Ghafur dengan Refli Harun ini ya maju begitu kan ya. Untuk di pengadilan. Nggak tahu nanti ya bagaimana dengan Roy Suryo, bagaimana dengan Ahmad Husainuddin. Nah, dalam penyampaian kemarin begitu, Refli ini beberapa kali menyebutkan Husainuddin dengan panggilan si Udin. Dia tidak terima. Husainuddin pun kesal karena merasa dipanggil tidak sesuai dengan namanya. Dia merasa dipanggil dengan si Udin, ya, adalah panggilan yang merendahkan, kabarnya begitu kan. Ya, harus di Yang Mulia Ahmad Husainuddin, ya, kira-kira seperti itu. Yang mulia harus dipanggil Yang Mulia Ahmad Husainuddin, ya. Tapi kan kita lihat saja begitu kan, ya, mungkin dengan candaan, ya, dengan candaan, jangan serius lah, kan Udin ini kan serius terus begitu. Coba kita tonton lagi ya. Dipaksa ke pengadilan dengan dalih perdata bisa diwakili. Tetapi ketika Jokowi 30 April 2025 membuat laporan polisi, Jokowi terjebak. Karena dia yang menuduh, maka dia yang wajib membuktikan dengan hadir di pengadilan menunjukkan ijazahnya. Perjuangan untuk memaksa Jokowi diadili di persidangan tentang ijazahnya sudah di ujung tanduk. Namun hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan, yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi, dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Strategi yang kedua, Jokowi bisa menghindari pokok perkara manakala eksepsi dikabulkan. Bagi orang yang mengajukan eksepsi seolah itu kemenangan, tetapi bagi Jokowi eksepsi diterima itu juga jalan keluar agar dia selamat dan tidak perlu hadir di persidangan. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya, kita yang dari dulu berjuang untuk rakyat dalam rangka membela kepentingan rakyat agar Jokowi diadili dengan ijazahnya itu, ini akan kehilangan objek perkara karena ada apa? Oligarki. Nah, itulah yang kemudian yang disampaikan oleh Ahmad Husainuddin begitu kan. Ya, tidak mau peradilan, langsung ke pengadilan begitu kan. Biar apa? Biar Jokowi ya datang di pengadilan. Kalau pra-peradilan ini menang, maka kemudian Jokowi tidak lagi datang di pengadilan, kabarnya begitu. Tapi kan selama ini Roy Suryo kan menang begitu. Roy Suryo kan saya kira sudah menang di pengadilan soal penangkapan, soal penahanan dan sebagainya begitu. Dan sekarang ada pra-peradilan kedua tanggal 19 kalau nggak salah begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, maka Husainuddin ambisinya sangat luar biasa sebenarnya. Ini sama-sama memperjuangkan untuk mengadili Jokowi begitu kan, ya. Tapi perlu diingat, jangan terlalu ngegas seperti itu begitu. Strategi-strategi kita bisa saja blunder begitu kan, ya. Walaupun tak ada Oligarki inilah yang sedang terus dan akan mengkondisikan jalannya proses persidangan, sehingga hasil akhirnya kita akan ditipu. Kenapa? Tidak ada objek pembuktian ijazah palsu. Kenapa? Karena berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena eksepsi dikabulkan. Kenapa? Karena status tersangka gugur. Kenapa? Karena itu nanti akan dieuforiakan sebagai sebuah kemenangan. Padahal ini adalah jalan keluar bagi Jokowi untuk keluar dan
tidak bisa diadili oleh rakyat. Maka sekali lagi, ketika posisi itu ada di depan kami, maka kami di tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah meneguhkan tekad bahwa jika ada pilihan, maka kami tidak mengambil pilihan. Kami telah menyatakan ini adalah kewajiban. Apa itu? Kami berkewajiban duduk berdiri bersama rakyat, membela kedaulatan rakyat untuk terus menuntut mengadili Jokowi. Nah, tetap akan mengadili Jokowi. Tapi kan kita lihat saja bahwa dengan adanya seperti ini, maka Ahmad Hussainuddin ini kan secara tidak langsung begitu pernyataan-pernyataannya sangat-sangat memukau begitu kan. Pernyataan-pernyataan sangat keras sekali. Kalau Refli Harun ini kan taktik begitu kan. Bagaimana satu sisi memenangkan pra peradilan, satu sisi bagaimana dia bisa Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka selamat. Itu aja begitu. Aduh, nggak tahu lagi nanti ya. Ya inilah yang terjadi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hondari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.